persoalan yang ada di wilayah Pasir Putih Iya. ini sebenarnya sudah lama. Iya, iya. Persoalan ini ketika di 2014 di bulan September ya. Iya. Bulan September 2014 itu 2024 itu anak dari salah satu warga RT 7 ini dinyatakan hilang. Iya. Dinyatakan hilang, buat laporan resmi kepolisian sehingga heboh lah dalam beberapa hari itu. Yang lebih hebohnya lagi bersamaan dengan ditemuinya mayat yang di Pakuan Baru. Iya. Oh iya, main cewek. Iya, Selemari. Iya, Lemari itu. itu semakin heboh. Iya. Identitas itu kan ternyata anak yang hilang di Pasir Putih itu ada berapa hari setelah kejadian itu pulang. Pertama kita anggap itu selesai lah, kita kelalaian daripada orang tuanya, anak masih sekolah. Waktu itu sudah di SMA juga ya, di kelas 1 SMA, buat laporan ke Polsek Jambi Selatan setelah anak itu pulang. Masyarakat pun menganggap bahwa persoalan itu persoalan biasa lah, hilang tapi udah kembali, udah selesai. Nah yang buat persoalan yang kedua di 2025 itu di Januari, di bulan Januari ya, Januari buat laporan hilang lagi. Ketika membuat laporan hilang itu tentunya masyarakat setempat kan heboh nih, kok anak ini bisa 2 kali hilang, punya persoalan yang sama siapa. Iya. Kami di tingkat wilayah khususnya Pak RT lah tentu merasa tidak nyaman ya, kemarin hilang, tahun balik itu dingin baik kan, sehingga etika daripada lingkungan itu pun tidak nyaman kan, karena gadis emak bapaknya ada hilang dan perginya itu seperti biasa baik. Sementara lingkungan kita tuh lingkungan sosial yang beragama kan, samping masjid, pemuda-pemudi itu tahu ketika anak siapa tuh hilang, kok emaknya biasa-biasa baik. Jadi udah berapa hari hilang, nampak kesibukan tersendiri dari orang tuanya. Kami dengan Pak RT, dengan tokoh masyarakat, pengurus masjid pun bertanya-tanya nih, mana nih anak hilang nih? Kita nak bertanya sama orang tuanya tertutup, tapi orang tuanya heboh. Sempat bertanya, sempat membuat laporan polisi yang kedua, sampai anak itu hampir 1 minggu udah balik, belum cabut laporan. Jadi saya telepon juga Pak Roma, ini, yo Pak katanya sudah dicabut laporan ini, belum katanya, anaknya belum balik. Orang tuanya tidak mau berkomunikasi dengan lingkungan. Kebetulan depan rumah saya percis. Sempat bertanya dia, ada CCTV tidak di rumah ini? Rumah A, rumah B, kata ada CCTV. Aku nanya anak hilang dengan siapa perginya. Tapi dia tidak bertanya langsung sama kita ya Pak. Namanya anaknya dengan rumah dekat-dekat. Jadi persoalan itu sudahlah Pak, kita memonitor karena kita mengetahui anaknya perjalanan anaknya ada dengan seseorang. Perginya itu ada dengan seseorang, sehingga karena sudah terlalu lama, jadi pas hari Minggu, 1 minggu dia itu pas hari Minggu siang itu saya ketemu anak tuh balik sama kawannya perempuan. Tadi jam 12-an saya ngantar anak-anak di kolam renang Pangeran, saya telepon Pak Roma. Assalamualaikum, dia ngapa Pak? Laporan hilang yang di Jambi Selatan itu 7 tuh sudah buat laporan enggak? Anaknya ini sudah nyampe laporan belum katanya? Kenapa Pak? Setahu anak itu sudah ada, saya bilang. Wah kan belum ada nih katanya. Nah bermula dari situ. Jadi kita berinisiatif menemui Pak RT pun tidak tahu anaknya yang mana. Tapi secara umum barangkali itu berita itu sudah nasional tuh, Pak sudah media besar kan, share anaknya ini. Nah jadi itu kan salah satu kasus yang kita anggap biasa tapi luar biasa. Karena anak sekolah nih, dari sekolahnya pun konfirmasi, kebetulan guru-guru ini kan dekat kita sini juga nih, salah satu ibu Kiki. Kepala sekolahnya pun tinggal di Pasir Putih. Sekolah SMK 4 ya. Berkenasi juga, kan tidak ada ini, tidak ada beritanya. Tidak ada masuk juga ya. Akhirnya karena itu sudah nampak kita pulang, saya berkoordinasi dengan Pak RT, dengan tokoh masyarakat itu, menghubungi orang tuanya. Jadi pada malam hari itu pas kejadian juga tuh di RT 7 tuh
ada pakai knalpot brong tuh malam-malam itu. Iya, iya. Malam itu juga karena kita sudah ada begal, ada apa yang jadi knalpot brong itu kita tegur, dia pulang langsung kita selesaikan secara baik, suruh buka josnya. Dalam sempat itu ngomong juga nih dengan PRT, gimana kayaknya nih kalau kita biar-biar ini Sama menjadi laporan ini juga nanti di kepolisian dianggap macam mana, dia oleh begini ngasih apa, kita takut nih kan. Iya. Kalau kedua pihak keluarganya terjadi sesuatu yang tidak nyaman, dari kepolisian pun beranggapan ini nanti persoalannya seperti apa. Jadi kami punya inisiatif masyarakat melalui PRT menghubungi orang tuanya untuk mengadakan pertemuan di rumahnya. Alhamdulillah dihadiri oleh Babin Katimas Pak Roman malam hari itu juga. Kita datang ke rumahnya, diterima dengan orang tuanya. Dalam kesempatan itu rupanya yang datang ada juga malam itu Pak, yang kita tidak kenal, tapi kita kenal kesehariannya di situ. Ya, PRT ya. Akhirnya kita tanya, ternyata dia bilang tidak lari dengan seseorang, tapi ada seseorang yang mau bertanggung jawab. Oh. Ini meragukan nih Pak. Iya. Hubungannya apa? Dia menyatakan tidak pergi dengan seorang laki-laki, tapi ada tiba-tiba orang yang Mau tanggung jawab. mau bertanggung jawab. Jadi pahlawan. Jadi pahlawan. Nah, jadi dalam kita cerita itu tanya, iya Pak, kami tidak tahu ada anak ini hilang katanya. Tak pergi sama siapa, makanya saya nanya. Jadi saya bantah lah. Setahu saya yang sering jemput itu pakai mobilnya warna ini, warna Iya. hitam. Platnya pun tidak bisa dibaca, semuanya hitam. Nah, ternyata orang yang baru datang nih ngomong itu saya Pak katanya. Padahal kita tahu sih dia. Berarti pasnian ya. Pas. Gayung sambut. Jadi dalam kesempatan itu karena kita pun tidak mau bertele-tele, kan juga kampung itu tidak mau jadi buruh. Iya. Itu sebelum persoalan itu menjawab ke permukaan Pak Putra, itu ini naik ke ranah hukum, ini sudah lapor Iya. polisi kan. Iya. Artinya ketika nanti itu berlanjut, proses hukum yang berjalan tuh, sudah buat laporan hilang. Jadi kita bersepakat menanyakan kedua pihak apapun yang keinginan dia. Bagi dia masih usianya pun masih ini Pak, baru 16 tahun. Iya. Baru 16 tahun, yang laki-laki ini kita tanya umurnya 35. Iya. Sebaya pula dengan maknya. Nah, biar anak apa mama Dia udah benar. Jadi singkatnya tuh setelah kita tanyanya kayaknya memang dia tidak mau lagi Pak. Tak mau lagi, kami mau nikah. Iya. Kamu siapa? Saya tanya anak laki yang perempuan itu sama ini gitu. Kata juga gitu. Iya. Apa persoalannya? Jadi kita juga tak mau kita berjalan. Dia kan sudah ada sesuatu yang kalau kita biarin ini berlanjutnya tentu tidak bagus Pak. Jadi Iya. ada inisiatif dari lembaga adat. Kebetulan saya tinggal di situ. Ada tokoh masyarakatnya kan Pak Guru. Ada leadnya juga kan. Kebetulan kita lead juga Iya. situ. Kami ambil kesepakatan Pak, membuat pertanyaan betul pada malam itu tidak memaksa dia. Hasilnya anak itu yang perempuan tuh saya menikah Pak. Dia tidak mau sekolah lagi kan. Iya. Saya juga tidak tanya lagi dengan siapa dia pergi yang awal-awalnya tuh, karena sudah ada yang mau bertanggung jawab. Iya. Nah jadi pada malam hari itu orang tuanya ada, Pak Babin Kantipmas gitu ada, Pak RT saya, kami suruh buat pernyataan. Akhirnya dia buat pernyataan, tentunya laporan pernyataan itu sampai itu ke Polsek Jambi Selatan untuk menyatakan kasus ini akan diselesaikan dengan kedepannya mau dia mau menikah. Nah, di balik itu juga kami koordinasi dulu Pak, karena usia kan, Iya Pak. usia dia baru 16 tahun, dalam peraturannya kan tidak boleh tuh. Iya. Kita koordinasi langsung di KUA Jambi Selatan, ternyata malam tidak bisa dihubungi Pak. Pak majuin mungkin sudah Iya. tengah malam, saya telepon Jambi Timur, KUA-nya Sungai Putra Kawan diangkat. Iya. Iya. Nah, dijelaskan bisa, tapi dia tetap melalui proses hukum dulu. Tetap yang satunya pengantar dari RT, yang satunya dari lurah masuk ke KUA, nanti dia ada penolakan, baru sidang di pengadilan agama. Pada situ Pak. Iya. Terima kasih. Jadi penyelesaiannya ada lagi. Nah, Iya. setelah itu selesai, akhirnya membuat kesepakatan lagi macam mana selesainya. Iya. Persoalannya ini itu Andi. Jadi penyelesaiannya yang lanang ini
secara adatnya gitu etika itu kan dia datang lama. Iya. Selang berapa hari datanglah kembali dia laki-laki ini tinggalnya di Morjambi, Iya. daerah Putih. Oke. Dia datang istilahnya merambah lah, Iya. merambah ingin berkenalan sekaligus kedepannya mau melamar secara resminya. Nah, jadi datanglah malam setelah ada perundingan buat pernyataan itu datang dia berempat, ada salah satu anggota dewan keluarganya sudah datang juga, kita cerita lah kronologisnya. Iya. Dengan jauh pautan usia, ekonominya sudah memang kayak gitu, kita sepakatilah. Nah, 4 hari setelah itu, sehari nak bulan puasa Saat Kamis. datang keluarganya, hadir juga Pak RT Rapan, Wando, Pak Julado, mereka melamar meletakkan dulu Iya. Secara resmi. secara resmi. Jadi itu penyelesaian secara komandannya, silang sengketanya Iya. itu tadi awal daripada pelarian. Ketika dia naik itu pengakuan kan sampai polisi kan bisa proses hukum tuh Iya. karena melarikan anak Iya. di bawah umur. Nah, Polsek Jambi Selatan pun penyampaian dari Pak Omar katanya diselesaikanlah secara ini kalau memang bisa diselesaikan di bawah. Iya. Walaupun sudah sampai ke ranah hukum Iya. Polsek Jambi Selatan, silakan di situ. Mudah-mudahan peristiwa ini nanti pas hari hanya karena dia sudah melamar meletakkan do dengan masyarakat Pasir Putih, orang tua dari Sakian pun datang. Iya. Nanti setelah resmi pengadilannya, kalau kemarin itu dia katanya panggilannya tanggal 7, cuma Iya. sampai hari ini saya belum tahu juga nih Iya. macam-macam penyelesaian di pengadilan agamanya untuk dia bisa nikah. Tapi di kantor KUA sebelumnya tinggal memastikan KUA ketika pengadilan sudah memutuskan dia akan menikahkan. Iya. Kan itu gambaran penyelesaian kasus di wilayah kita Pasir Putih, Pak Lurah. Tentunya surat itu dibuat secara ikhlas, dia buat nanti sudah ditandatangani Pak RT. Kalau malam itu darurat nih, Iya. kami menulisnya pakai tulis tangan. Nah, dengan harapan surat itu nanti diketahui lurah, Iya. dicek oleh lurah. Mungkin itu dulu gambaran penyelesaian kasus di Pasir Putih. Mudah-mudahan kasus ini ketika nanti ada penyelesaian sudah kita buat tidak sampai lagi kasusnya naik. Juga mereka berdua nikah walaupun paut usianya tidak seimbang, mudah-mudahan berjalan sebagaimana yang kita harapkan lah, dan juga tidak menyalahi aturan daripada pemerintah. Itu hasil